guys, welcome back to my channel. Balik lagi di videonya aku Nurlaila. Hari ini adalah video pertama aku dimana aku akan membahas kasus kriminal yang datang dari seorang gadis yang berasal dari negara Austria yang mengalami penyekapan selama 24 tahun dan diperkosa sebanyak 3.000 kali. Kisah ini terjadi pada tahun 2008 di mana polisi mendapatkan panggilan darurat dari Rumah Sakit Amsterdam yang menyatakan bahwa salah satu pasiennya itu adalah korban penyekapan dan penyiksaan oleh keluarganya sendiri. Dan ketika polisi datang, setelah ditelepon, polisi datang ke rumah sakit dan menanyakan langsung kepada seorang wanita ini. Dan wanita ini adalah Elisabeth Wiesel yang berasal dari negara Austria yang mengalami penyekapan dan pemerkosaan oleh ayah kandungnya sendiri. Dan polisi pun menanyakan tentang kronologi kejadian penyekapan Elisabeth Wiesel ini. Namun Elisabeth Wiesel tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah dibujuk beberapa menit oleh pihak kepolisian, barulah Elisabeth ini memberikan satu syarat kepada pihak kepolisian asal pihak kepolisian tidak mempertemukannya lagi kepada ayahnya sekalipun itu persidangan. Setelah pihak kepolisian menyatakan setuju atas permintaan Elisabeth, barulah Elisabeth menceritakan kronologi kejadian dia, dan tepatnya dari tahun 1984 sampai 2008 dia disekap. Latar belakang ayah Elisabeth ini, Joseph Fritz ini lahir pada tahun 9 April 1953, tepatnya pada Perang Dunia Kedua, di mana saat itu ayah si Joseph ini mengikuti perang dunia. Jadi ayah si Joseph ini jarang berada di rumah. Nah, pada usia Joseph 2 tahun, ayah Joseph ini meninggal dunia di medan perang. Nah, jadi si Joseph ini nih dirawat oleh ibunya. Lalu si Joseph ini karena ibunya ini orangnya disiplin, terus orang yang berpegang teguh, lalu si Joseph ini kerap sekali mendapat pukulan. Tepatnya pada usia Joseph ini 21 tahun, Joseph ini menikah dengan seorang wanita yang usianya lebih muda dari si Joseph, yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan yang bernama Rosmarien. Padahal sudah dapat yang lebih muda, maksudnya sudah dapat yang cantik, masih aja anaknya jadi korbannya. Ada aja kayak gitu. Jadi nih si Joseph ini juga pernah membangun penginapan di rumahnya, sewa penginapan kayak gitulah pokoknya. Nah, si Joseph ini juga pernah nih memperkosa seorang wanita yang menyewa penginapan dia. Bener-bener nih maksudnya si Joseph ini nggak ada puasnya gitu. Si istrinya Joseph ini, Rosmarien ini, juga memaafkan si kelakuannya si Joseph ini. Kalau aku sih nggak aku maafin. Apa kayak gitu kok? Maksudnya kelakuan kayak begitu mah nggak usah dimaafin aja, ya kan? Nah, di pernikahannya Joseph dan Rosmarien ini dikaruniai 7 orang, diantaranya salah satunya adalah Elisabeth Wiesel ini yang akan menjadi korbannya si Joseph ini. Si Elisabeth ini lahir pada tanggal 8 April 1996, yang ketika itu Elisabeth ini berumur 11 tahun. Elisabeth ini sudah pernah diperkosa oleh ayahnya si Joseph ini. Nah, bilang tuh pas dia umur 18 tahun, si Elisabeth ini pergi nih sama teman berandalnya, kaburlah dari rumah. Cuman sekitar 1 atau 2 minggu itu sudah ketemu oleh si Joseph ini, sudah ketemu oleh pihak kepolisian, sudah ditemu. Dan si Elisabeth ini ditanya nih oleh pihak kepolisian, kenapa kamu kabur dari rumah, apa alasannya. Dan si Elisabeth ini menjawab bahwa dia itu sudah pernah dilecehkan dari pas dia berumur 11 tahun oleh si Joseph ini. Makanya dia itu tidak ingin bertemu lagi dengan ayahnya. Namun di situ polisi tidak percaya karena Elisabeth ini kan pergi nih bareng temannya yang berandal.
kata si Joseph, itu adalah satu alasan dia supaya dia bisa kabur dari rumah. Kayak begitu ceritanya. Padahal sih sebenarnya enggak, padahal akal-akalan. Penyekapan Elizabeth ini bermula dari kepanikan ayahnya. Karena kan si Elizabeth ini bilang nih sama pihak kepolisian bahwa dia udah gini-gini, sudah pernah diperkosa oleh ayahnya pas dia berumur 11 tahun. Lalu panik nih ayahnya. Lalu di ruang bawah tanah itu, tepatnya di situ kan tempatnya kerjanya si Joseph. Nah, si Joseph ini sudah mempersiapkan untuk menyekap si Elizabeth ini. Tega kali lah. Jadi sebenarnya padahal ruang bawah tanah itu adalah ruang kerjanya si Joseph. Namun karena tidak ada lagi ruang dan untuk menyekap si Elizabeth ini paling aman ya di ruangan itu. Ruangan itu didesain dulu oleh si Joseph ini. Kayak begini nih. Nah, didesain lah, tempatnya kecil. Terus pas musim panas juga si Elizabeth ini kerap kepanasan. Dan si Elizabeth ini juga kalau musim dingin kayak begitulah, banyak-banyak binatang lah masuk ke dalam situ. Lalu pas sudah dirancang nih, didesainnya nih semua pintunya, dan pintunya itu ada berkode, dan kodenya itu hanya yang tahu si Joseph ini, dan yang hanya bisa membuka si Joseph ini aja. Greget aku mah sama kisahnya. Nah, si Joseph ini juga membuat ruangannya itu supaya emang kayak kedap suara lah, kayak begitu. Nah, kayak begitulah dibuatnya. Lalu tepat pada tanggal 28 Agustus 1984, si Joseph ini meminta bantuan kepada si Elizabeth bahwa dia ingin memperbaiki pintu yang ada di ruang bawah tanah itu. Katanya kuncinya sih mau diganti, kayak begitu. Percaya aja nih si Elizabeth. Turunlah Elizabeth. Sementara si Joseph ini lagi gini-giniin. Sementara Joseph lagi memperbaiki kuncinya. Nah, si Joseph ini mendorong si Elizabeth untuk masuk ke dalam dan memberikannya bius yang sudah ditaruh di kain yang ditutupnya di mulut dan hidung Elizabeth ini. Nah, setelah beberapa hari, ibunya nih tanya-tanya sama temannya, sama guru-gurunya kemana Elizabeth, dan tidak ada yang tahu Elizabeth. Dan karena nggak ada yang tahu si Elizabeth ini kemana perginya, lalu ditelepon ibunya lah nih. Ibunya kan cemas nih sama Elizabeth, berhari-hari nggak pulang, kemana Elizabeth ini, bertanya-tanya. Lalu ditanyakan saudaranya, nggak ada yang tahu. Ditelepon teman-teman yang nggak ada yang tahu, gurunya, bahkan semuanya ditelepon, nggak ada yang tahu. Lalu ibunya ini membuat surat kehilangan kepada kepolisian menyatakan bahwa anaknya ini telah hilang. Nah, dari sinilah nih Joseph ketakutan. Nah, sementara Rosemarie melaporkan kejadian hilangnya anaknya ini kepada kepolisian, si Joseph ini turun ke ruang bawah tanah untuk meminta si Elizabeth ini menuliskan surat dan menyatakan bahwa dia tidak ingin lagi hidup di keluarga ini, dan dia ingin jauh-jauh lah pokoknya dari keluarga ini. Padahal dipaksa oleh Josephnya. Aku tuh sebenarnya bingung kenapa si Joseph ini menyekap si Elizabeth. Ini nanti ada di akhir aku jelasin kenapa si Joseph ini menyekap Elizabeth. Tapi sih menurut aku tega banget kayak begitu. Maksudnya anak sendiri loh, darah daging kamu sendiri disiksa, kamu siksa, kamu perkosa, kayak nggak ada hati beneran. Dan seringkali si Joseph ini meminta izin kepada istrinya dan meminta kepada anak-anaknya bahwa dia sedang bekerja di ruang bawah tanah setiap pagi jam 9. Bahkan juga dia bisa menginap di ruang bawah tanah itu. Percaya aja si Rosemarie ini. Dan si Joseph pun juga maksudnya bukan mengancam sih, menegaskan kepada anak-anaknya yang lain untuk tidak ada yang boleh mendekati dia di ruang bawah tanah itu. Padahal
si Elizabeth tuh di bawah situ tersiksa, terus dia kerap kali mendapatkan pukulan, juga diperkosa, dan yang lebih parahnya si Elizabeth ini dipaksa menonton film yang menurut aku nggak wajar untuk ditonton demi menyenangkan si ayahnya ini, si Joseph, si tua bangka ini. Aduh. Dan si Elizabeth ini juga melahirkan 9 orang anak, yaitu dimana 2 diantaranya itu satu keguguran dan yang satunya ini adalah pure meninggal. Dan yang meninggal ini tuh ya, maksudnya mengenaskan lah. Terus kalau misalnya Joseph bawa ke atas anaknya yang meninggal ini, otomatis kan ketahuan dan orang-orang bakal curiga sama si Joseph ini. Nah, jadi terpaksalah anaknya itu dibakar di tungku api yang tepat berada di ruangan itu sendiri. Awal mula kebebasan si Elizabeth Frizzle ini bermula dari anaknya si Christine yang tiba-tiba jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri pokoknya. Lalu si Christine ini dibawa naik oleh si Joseph. Tapi sebelum dibawa naik itu si Elizabeth itu disuruh menuliskan surat dulu apa keluhannya dari si Christine ini dan apa saja yang diderita oleh si Christine ini. Lalu ditulislah nih sama si Elizabeth ini keluhannya lewat surat itulah pokoknya. Lalu dibawa naiklah oleh si Joseph, dibawalah ke rumah sakit Amsterdam. Nah, di situ tuh si Joseph tinggalin si Christine dan kembali ke ruang bawah tanah. Selama si Christine ditinggal di situ, tiba-tiba si Christine ini siuman dan pihak rumah sakit mengatakan, ada nggak nomor keluarga kamu yang bisa dihubungi? Ada nggak nomor keluarga kamu yang bisa dihubungin? Dan tiba-tiba si Christine ini shock dan merasa ketakutan pas ditanya gitu. Tapi jangan salah, si Christine ini berusia tepat 20 tahun saat dia berada di rumah sakit itu. Lalu pihak rumah sakit nih kan merasa curiga, kenapa anak ini tiba-tiba shock dan kenapa juga si Joseph yang bawa ke sini. Nah, pihak rumah sakit ini menelpon pihak kepolisian untuk segera datang ke rumah sakit. Lalu merinding aku ceritanya. Lalu si polisi ini datanglah nih ke rumah sakit lalu menanyakan Christine ini, namun Christine ini tidak berani menjawab. Dan polisi ini pun juga menitip pesan beritahu kepada pihak rumah sakit bahwa jika si Joseph ini kembali lagi ke rumah sakit, maka segeralah telepon kami pihak kepolisian, begitu ceritanya. Dan Joseph ini kan di rumah nih tadi sama si Elizabeth di ruang bawah tanah. Lalu si Elizabeth ini memohon kepada si Joseph untuk supaya dia menemani si Christine yang sedang berada di rumah sakit. Nah, lalu ketika memohon selama berminggu-minggu mungkin atau berhari-hari, lalu tiba-tiba si Joseph ini terbukalah hatinya. Tapi sedikit aja sih, banyak buruknya lah ketimbang baiknya. Nah, lalu si Joseph ini mengizinkan si Elizabeth dengan satu syarat, asal si Elizabeth ini tidak memberitahu tentang kejadian yang dia alami. Setujulah si Elizabeth nih. Naiklah Elizabeth bersama si Joseph. Skakmat tuh. Lalu ke rumah sakit lah nih si Joseph. Kan pihak rumah sakit sudah bilang sama polisi bahwa nanti telepon pihak kepolisian. Lalu diteleponlah nih pihak kepolisian oleh pihak rumah sakit. Dan saat di rumah sakit itu langsung ditangkap si Joseph ini, syukurin. Nah, saat ditangkapnya si Joseph ini, anaknya yang bungsu kalau nggak salah masih berada di bawah ruangan, satu orang anak si Elizabeth ini. Dan Elizabeth ini ditanyakan nih oleh pihak kepolisian surat yang dia tulis pada saat si Christine ini masuk rumah sakit. Nah, diberikanlah surat itu. Ini tulisan kamu.
"Iya, itu tulisan saya," kata Elizabeth. Lalu dibuka lagi oleh pihak kepolisian surat. Lalu dikeluarkanlah sama pihak kepolisian surat yang 24 tahun yang lalu yang ditulis oleh si Elizabeth. "Ini benar tulisanmu?" Nah, lalu terkagetlah Elizabeth di situ, syok. Dan si Elizabeth ini kan takut karena dia sudah berjanji kepada si Joseph bahwa dia tidak akan membicarakan kejadian yang ia alami. Jadi selama beberapa jam si Elizabeth itu tidak berbicara sama sekali. Lalu ditanyakanlah sama pihak kepolisian, dan setelah dibujuk Elizabeth ini mau berbicara dengan satu syarat, Elizabeth tidak akan bertemu lagi dengan si Joseph ini. Sekalipun, kata Elizabeth, itu persidangan, saya tidak mau bertemu lagi dengan ayah saya ini. Dan mendengar kabar itu, mendengar itu, polisi langsung menyetujui. Disitulah. Dan akhirnya si Elizabeth ini menceritakan kejadiannya kepada polisi bahwa dia disekap selama 24 tahun dan dia diperkosa selama 3000 kali, dan dia juga melahirkan 9 orang anak dan 2 diantaranya meninggal, dan dia juga kerap kali mendapat pukulan. Nah, lalu di situ mulailah persidangan si Joseph ini. Pada saat persidangan si Joseph ini ditanyakan oleh pihak kepolisian, oleh pihak pengadilan di sana, "Kenapa? Apa alasan kamu menyekap si Elizabeth? Bukannya dia anak kamu, bukannya dia darah daging kamu?" Dengan santainya si Joseph ini menjawab, "Karena saya mencintainya." Menurut aku sih jawaban yang gak wajar aja sih jawabannya, karena emang semua orang tua juga mencintai dan menyayangi anaknya, cuman caranya itu yang salah. Dan tepat pada usia Joseph 73 tahun, Joseph dikenakan hukuman seumur hidup di dalam penjara. Menurut aku itu kurang setimpal sih kalau seumur hidup, ya kan? Dan kehidupan Elizabeth setelah dia dinyatakan pulih oleh pihak rumah sakit, si Elizabeth ini dibawa di desa X yang dirahasiakan oleh pihak kepolisian, tepatnya di Austria, dan seluruh identitasnya si Elizabeth ini telah dirubah, dan Elizabeth pun sudah menikah dengan seorang laki-laki yang berada di desa X, dan di rumahnya Elizabeth pun juga ditaruh CCTV yang tersalurkan oleh pihak kepolisian. Jadi pesan-pesannya di video kali ini, semoga kedepannya kita jangan terlalu percaya kepada orang lain, apalagi orang asing. Tapi menurut aku di video kali ini aku mendapat pembelajaran, karena orang terdekat pun bisa jadi itu adalah musuh kita. Jadi menurut aku tergantung kitanya aja lagi membentengi diri seperti apa, bagaimana, dan tergantung kitanya aja lagi semuanya. Dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Bye.